Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan dan juga mendemonstrasikan proyek akhir kami pada mata kuliah pemrograman sistem kelas F. Nah, di sini kami memberi nama proyek kami yaitu Smart Office. Sebelum lanjut, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu yang akan diwakili oleh saya dengan saya sendiri, Fatrunada Halis dengan NIM 2021 31030. Lalu ada Ananda Tita Firdausa dengan NIM 2021 31008. Lalu ada Melisa Baru Ginting dengan NIM 2021 31021 dan yang terakhir ada Erla Dwi Ramadayanti dengan NIM 2021 31029. Baiklah, seperti yang sudah saya singgung tadi di awal, kami memberikan nama proyek kami ini Smart Office, yang mana Smart Office ini kami buat dengan melihat permasalahan sewaktu COVID-19 dulu. Nah, menurut kami dengan adanya Smart Office ini yang kami rancang sedemikian rupa membantu untuk mengurangi penyebaran virus-virus atau penyakit yang ada walaupun sekarang tidak musim COVID-19 lagi. Lalu juga pada video kali ini kami juga akan membahas mengenai manfaat yang ada yang dapat diperoleh oleh perusahaan dengan mengadaptasi konsep Smart Office ini. Dan yang terakhir, menjelaskan bagaimana komponen tersebut saling berinteraksi dan berkomunikasi untuk menciptakan ekosistem Smart Office yang saling berhubungan. Berikut bentuk proyek Smart Office yang kami buat di Proteus, yang mana selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Ananda Tita Firdausa. Silakan Ananda Tita. Oke, di sini sebelumnya saya Ananda Tita Firdausa dengan NIM 2021 31008 izin melanjutkan dari pemaparan teman saya sebelumnya. Di sini saya akan memaparkan apa aja sih sensor yang ada dalam Smart Office. Sensor yang ada di dalam Smart Office yang pertama yaitu ultrasonic sensor. Lalu yang kedua infrared sensor, lalu yang ketiga ada LM35. Ultrasonic sensor tuh gimana sih cara kerjanya? Cara kerjanya yang pertama yaitu sensor mengirimkan gelombang ultrasonik dengan frekuensi tinggi ke sekitar pintu. Lalu gelombang tersebut akan memantul dari objek atau penghalang yang berada di dekat pintu. Setelah itu, sensor akan mendeteksi gelombang pantulan tersebut. Berdasarkan waktu yang diperlukan gelombang untuk kembali ke sensor, jarak antara sensor dan objek dapat dihitung. Lalu jika sensor mendeteksi adanya objek dalam jarak tertentu, sinyal dapat dikirimkan ke sistem kontrol pintu untuk menghentikan, membuka, atau menutup pintu sesuai dengan kondisi yang ditentukan. Lalu untuk infrared sensor itu gimana sih? Sensor ini bekerja dengan menggunakan sinar inframerah yang tidak terlihat oleh mata manusia, namun dapat dideteksi oleh sensor. Ketika seseorang mendeteksi dispenser dengan tangan mereka, sensor infrared akan mengirimkan sinyal dan mendeteksi adanya perubahan dalam pola pantulan sinar inframerah. Saat tangan ditempatkan di dekat dispenser atau logic state memiliki kondisi satu, perubahan pantulan sinar inframerah akan diinterpretasikan oleh sensor sebagai adanya objek yang berada di dekatnya. Informasi ini kemudian digunakan untuk mengaktifkan mekanisme dispenser hand sanitizer agar mengeluarkan cairan sanitizer sesuai dengan dosis yang telah ditentukan. Lalu untuk LM35, LM ini bekerja dengan mengubah besaran suhu menjadi besaran tegangan. Tegangan ideal yang keluar dari LM35 mempunyai perbandingan 100 derajat Celcius setara dengan 1 volt. Sensor ini mempunyai pemanasan diri atau self-heating yang kurang dari 0,1 derajat Celcius dan dapat dioperasikan dengan menggunakan power supply tunggal dan dapat dihubungkan antar muka rangkaian kontrol yang sangat mudah. Sensor ini berfungsi sebagai pengubah dari besaran visi suhu ke besaran tegangan yang memiliki koefisien sebesar 10 mV per Celsius derajat, yang berarti bahwa kenaikan suhu 1 derajat Celcius, maka akan terjadi kenaikan tegangan sebesar 10 mV. Sekian dari saya, selanjutnya akan dipaparkan kepada teman saya. Oke, di sini saya Irla Dwi Ramadayanti dengan NIM 2021 31029 akan melanjutkan pemaparan tentang komponen Smart Office.
Di sini komponen pada Smart Office itu ada yang pertama Arduino Uno, di mana Arduino Uno ini berfungsi membuat program untuk mengendalikan berbagai komponen elektronika. Yang kedua ada baterai 5V, di mana dia sebagai supply atau memberi daya untuk infrarednya. Selanjutnya ada fan DC, di mana fan DC pada Arduino berguna untuk mengatur sirkulasi udara di sekitar perangkat Arduino. Kemudian ada IR obstacle sensor, ini digunakan untuk mendeteksi kehadiran atau hambatan objek di sekitar sensor. Kemudian ada virtual terminal, di mana dia berguna untuk menampilkan nilai jarak dari objek terhadap ultrasonic sensor. Kemudian ada LED red, digunakan sebagai indikator status untuk menampilkan informasi kepada pengguna atau pemrogram. Selanjutnya ada LM35, di sini dia berguna untuk mengukur suhu dengan presisi tinggi dalam Smart Office. Kemudian ada Logic Stage, dia mengacu pada kondisi atau keadaan logika dari sinyal atau pin yang diatur oleh perangkat Arduino. Selanjutnya yaitu motor, di mana motor pada Arduino berguna untuk menggerakkan berbagai jenis perangkat atau mekanisme dalam proyek-proyek elektronik. Kemudian ada pot HG, di mana potensiometer berguna untuk mensimulasikan dan menguji pengaturan resistansi variabel dalam desain perangkat elektronik. Kemudian ada ultrasonic sensor. Di sini pada Proteus berguna untuk mensimulasikan dan menguji penggunaan sensor ultrasonik dalam desain rangkaian elektronik. Kemudian ada power. Power ini berfungsi untuk memberikan satu daya atau pasokan energi yang diperlukan agar Arduino dapat beroperasi dengan baik. Kemudian ada ground. Ground ini berfungsi sebagai referensi tegangan yang digunakan dalam rangkaian elektronik. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, yaitu Melisa. Baik, terima kasih atas penjelasan sebelumnya yang disampaikan oleh teman saya. Izin memperkenalkan diri kembali, nama saya Melisa Burginting dengan NIM 2021-31021. Kali ini saya akan menjelaskan source code dalam Smart Office. Adapun library yang dipakai dalam source code-nya yaitu library komunikasi serial. Selanjutnya, ada pun pin solenoid valve yang dipakai yaitu pin 9 di Arduino, motor DC pin 8 di Arduino, infrared sensor pada pin 7 di Arduino, dan trigger ultrasonic sensor pada pin 6 di Arduino, dan mendeklarasikan echo ultrasonic sensor pada pin 5 di Arduino, dan mengenalkan LM35 sebagai suhu real-time-nya. Adapun juga mendeklarasikan kipas angin pada pin 10 di Arduino, lampu bahaya atau emergency lamp pada pin 11 di Arduino, dan mendeklarasikan LM35 pada pin A5 di Arduino. Adapun suhu minimal yang dibaca LM35 yaitu 35. Adapun mendefinisikan durasi jarak yang akan dibaca ultrasonic sensor. Selanjutnya, serial begin merupakan menggunakan komunikasi serial, yaitu pada komunikasi 9600. Adapun pin infrared, pin echo, pin LM35 yang digunakan sebagai inputan dalam source code-nya. Adapun solenoid valve, trigger, dan motor DC yaitu sebagai output karena sebagai aktuator dalam Smart Office. Adapun kipas angin dan lampu bahaya yang juga digunakan sebagai output. Selanjutnya yaitu merupakan kondisi awal dari sensor ultrasonik. Sebelum mendeteksi adanya suatu jarak yang sesuai yang kita inputkan, maka ultrasonik dalam keadaan low, di mana memberikan delay sebanyak 10 mikro. Digital right trigger high yaitu ketika sensor ultrasonik mendeteksi jarak, maka keadaan ultrasonik high, dan mengembalikan ke kondisi awal dengan delay yaitu sama juga sebanyak 10 mikro. Selanjutnya ada durasi, yaitu penerimaan jarak dan durasi yang dideteksi oleh sensor ultrasonik, di mana ada penjuru rumus jarak yang dideteksi yaitu jarak sama dengan durasi per 2/29,1, yaitu di mana serial print-nya ada untuk menampilkan jarak pada serial monitor
dan menampilkan data dari jarak yang dibaca dari sensor ultrasonik dan menampilkan satuan jarak yaitu sentimeter dan memberikan delay sebanyak 100. Di mana ini yaitu pembacaan hasil sensor infrared. Ketika infrared sensor mendeteksi adanya objek atau keadaan high, yaitu berupa sentuhan, maka infrared sensor akan memberikan perintah pada solenoid valve, yaitu kondisi di mana solenoid valve-nya high, di mana atau menyemprotkan hand sanitizer kepada pengguna. Ketika infrared sensor tidak mendeteksi objek apapun, atau dalam keadaan low, maka solenoid valve tidak bekerja atau kondisinya low. Dan kondisi selanjutnya yaitu ketika sensor ultrasonik mendeteksi jarak lebih dari 100 cm, maka motor DC tidak akan menyala atau dalam keadaan low. Melainkan ketika sensor ultrasonik mendeteksi jarak kurang dari 90 cm, maka motor DC akan aktif atau dalam keadaan high. Adapun selanjutnya, codingan selanjutnya yaitu pembacaan temperatur pada LM35, di mana ada perumus untuk mengkonversi suhu menjadi derajat Celcius. Berikut kondisi selanjutnya yaitu jika suhu kurang dari 35 derajat, maka kondisi kipas angin tidak akan menyala atau dalam keadaan low, dan emergency lamp tidak akan menyala. Melainkan jika kondisi suhu lebih sama dengan 35, maka kipas angin akan menyala atau dalam keadaan high, dan emergency lamp akan menyala dalam keadaan high. Sebaliknya, jika tidak ada kondisi, maka emergency lamp akan padam atau dalam keadaan low. Baik, selanjutnya saya akan demo hasil dari proyek kami Smart Office, yang dimana pada awalnya itu kita harus meletakkan file Arduino-nya yang berupa hex dalam Arduino-nya. Di copy lalu ke paste ke sini. Oke. Dan untuk infrared sensornya, program filenya kita ambil dari library-nya infrared sensor dan ultrasonic sensornya juga. Lalu kita akan running simulasinya. Berikut pada fitur suhu, di mana fitur suhunya berada pada 34 derajat, maka emergency lamp dan kipas angin tidak akan menyala atau dalam keadaan low. Tetapi jika suhunya dinaikkan lebih dari 34, misalkan 35, maka emergency lamp dan kipas angin akan menyala. Jika suhunya kembali diturunkan menjadi 34 kembali, maka emergency lamp akan mati atau dalam keadaan low, dan kipas angin perlahan akan mati, yaitu dengan mengurangi nilai RPM-nya. Selanjutnya pada fitur sensor hand sanitizer, jika logic state dalam keadaan 0 atau tidak mendeteksi objek, maka solenoid valve tidak akan bergerak atau tidak menyemprotkan hand sanitizer kepada pengguna. Tetapi jika logic state dalam keadaan 1, maka solenoid valve akan bergerak atau hand sanitizer akan disemprotkan kepada pengguna. Selanjutnya pada fitur sliding door, sebelumnya kita akan menampilkan virtual terminal terlebih dahulu, di mana berikut kondisi awalnya itu jaraknya lebih dari 100 cm. Maka sliding door-nya akan dalam keadaan low atau tidak bergerak. Tetapi jika jaraknya kurang dari 100 cm, maka sliding door akan menyala atau akan bergerak. Jadi berikut hasil dari
project Smart Office kami. Selanjutnya, kesimpulan akan dijelaskan oleh teman saya. Saya kembalikan kepada Coach Ronada. Nah, itu tadi pemaparan dan juga demonstrasi dari proyek kami yaitu Smart Office. Jadi, di sini Smart Office merupakan konsep yang memanfaatkan teknologi dan IoT atau Internet of Things untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas di lingkungan kantor, yang mana penerapan Smart Office ini dapat memberikan banyak manfaat sekali, seperti penghematan energi, pengurangan biaya operasional, dan juga peningkatan kenyamanan bagi pengguna kantor. Nah, di sini yang sudah dijelaskan tadi, terdapat 3 sensor yang dipakai dalam proyek Smart Office, yaitu ultrasonic sensor yang mana merupakan sensor untuk jarak pada sliding door, dan juga infrared sensor yang mana merupakan sensor untuk hand sanitizer, dan yang terakhir LM35 yang merupakan sensor untuk suhu. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.